Baiklah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, boleh untuk ketua kelas pimpin doa dulu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan berdoa tadi, ilmu yang kita dapatkan itu insya Allah berkah ya untuk kedepannya. Amin. Oke, sebentar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini, anak-anak? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Amin. Kenapa tidak hadir dia? Sakit, Bu. Oke, Ibu masuk ke daftar hadir dulu ya. Cuma Nabi sendiri ya yang tidak hadir? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, semoga kita doakan semoga Adik cepat sembuh ya, agar bisa kembali belajar membersamai kita. Amin. Baiklah. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Ya, sarapan itu penting ya, agar mendapatkan energi untuk fokus dalam menerima pembelajaran di sekolah. Oke, minggu kemarin kita sudah perkenalan dan kemarin juga kita sudah membagikan kelompok. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan masuk ke pembelajaran pada bab pertama di pelajaran kimia. Silakan dibuka bukunya. Pada bab 1 ini kita akan mempelajari mengenai hakikat ilmu kimia dan peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini agar anak-anak semua itu bisa mengetahui hakikat ilmu kimia dan mengetahui peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebentar. Ibu mau cek sesuatu dulu. Kimia, apa yang anak-anak bisa dijelaskan? Contoh apa sih kalau dengan kata kimia itu? Ada yang bisa? Ya, Bu. Boleh ya? Biasanya Bu, kalau kimia itu pasti identik dengan kayak bom. Oh ya benar. Bu. Oke. Yang Bu, bisa Putri. kimia itu biasanya berkaitan dengan obat-obatan, Bu. Oh ya benar-benar obat-obatan ya dan bom Bu. Itu biasanya memang berkaitan juga dengan kimia. Ibu pengen tanya, Rani tadi pagi sarapan apa? Nasi goreng dan ikan asin. Wah, nasi goreng enak ya. Kalau Mita, Bubur ayam, Bu. bubur ayam. Wah, sarapan apa tadi? Nasi goreng juga, Bu. Nasi goreng juga. Oke. Nah, dari sarapan yang anak makan itu dari awal proses dari pembuatan hingga proses pencernaan dalam tubuh itu semua merupakan proses kimia. Wah, sungguh dekat ya ternyata kimia itu dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ilmu kimia adalah salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari mengenai perubahan struktur dan materi yang menyertainya. Kemudian juga energi yang menyertai dari perubahan materi tersebut. Nah, Ibu di sini sudah membawa ini apa, Nak? Deterjen. Digunakan untuk cuci apa? Soalnya kita bukan dari kehidupan kita. Digunakan ya sehari-hari. Nah, ini deterjen ini merupakan salah satu produk dari kimia. Nah, kalau ini sabun, kalian gunakan untuk mandi setiap hari, bukan? Ya, Bu. Nah, sungguh ya sangat dekat kimia itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini barang yang mungkin memang kalian pikir ini merupakan kimia, tapi pada Ibu akan menampilkan video. Di video ini mungkin kalian tidak menyadari itu kimia, padahal itu tuh kimia yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Water, air, nah pasti ada air dan sal, garam. Nasi goreng yang dimakan tadi pasti ada garam.
kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Bertanya Bu, Boleh, silakan Salina. jika makanan yang kami konsumsi ya Bu, sebelum kami pagi tadi makan nasi goreng, Ya. kan Ibu mengandung kimia juga tadi seperti garam, misalnya kan, apakah bahan kimia tersebut berbahaya bagi tubuh? Oh, bagus ya pertanyaan. Berbahaya atau tidak? Mungkin anak-anak ada yang ingin mencoba menjawab? Ya, boleh, nanti silakan. Menurut saya tidak Bu, karena mungkin kadarnya tidak terlalu banyak, jadi sepertinya masih aman Bu. Oke, bagus. Berikan tangan terakhir nanti menjawab ya. Keren. Ya, udah bener ya logika dari teman kalian dari Rani. Dan sebenarnya makanan itu memang semua itu mengandung yang namanya kimia. Tetapi apakah berbahaya atau tidak itu dilihat dari kandungan atau dari banyak atau tidaknya yang digunakan. Seperti kita ketahui, jika manusia ini banyak mengkonsumsi gula, pasti akan adanya penyakit. Tahu penyakit apa? Penyakit apa? Diabetes, ya betul. Nah, jadi bisa-bisalah kita itu bisa melihat dari kandungan atau komposisi makanan yang kita makan. Makanya itu perlunya pola makanan yang sehat untuk kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Bagaimana Selena? Paham? Paham Bu. Oke. Itu dari contoh kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan menampilkan mengenai cabang-cabang dari ilmu kimia. Silakan ditonton. Kimia yang berasal dari bahan organik seperti senyawa. Kemudian ada kimia anorganik yang mempelajari zat yang tidak mengandung unsur karbon. Kemudian kimia analitik yang mempelajari tentang pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen kimia. Kemudian ada kimia fisik yang mempelajari proses kimia berdasarkan prinsip dan konsep fisika. Umumnya mencakup aplikasi kinetika, termodinamika, dan mekanika kuantum untuk kimia. Kemudian ada juga biokimia yang mempelajari tentang proses kimia yang terjadi di dalam organisme. Selain cabang utama dari ilmu kimia tersebut, terdapat beberapa cabang ilmu kimia yang disesuaikan dengan bidang kehidupan tertentu, seperti kimia lingkungan yang mempelajari tentang fenomena kimia dan biokimia yang terjadi di alam, atau kimia inti yang biasa juga disebut dengan kimia nuklir yang mempelajari tentang sifat dari inti atom, reaksi, dan fenomenanya, termasuk nuklir dan radioaktivitas. Ada juga kimia pangan yang mempelajari tentang proses kimia dan interaksinya dengan komponen biologis dan non-biologis bahan pangan. Karena cakupan dari ilmu kimia. Oke. Nah, ada 5 golongan besar dari kimia. Yang pertama ada organik, anorganik, biokimia, fisik, dan analitik. Yang tadi sudah dijelaskan pada video. Itu juga ada juga tambahan seperti adanya kimia lingkungan, kimia inti, ataupun dari kimia pangan. Dari video ini ada yang ingin tanyakan nggak? Boleh, nanti silakan. Bagaimana sih Bu penerapan dari ilmu kimia organik pada kehidupan kita sehari-hari? Oh, kimia organik. Tadi sudah dijelaskan mengenai kimia organik. Ada yang bisa nggak menyebutkan ulang kimia organik itu mempelajari tentang apa? Ayo anak-anak Ibu, ada yang bisa? Tidak ada? Ini coba Ibu tunjuk ya. Putri, bisa nggak Putri menjelaskan lagi? Bagian dari kimia organik itu mempelajari mengenai apa? Kimia organik itu mempelajari bagaimana peran kimia dalam makhluk hidup. Oke, termasuk juga. Oke, jadi dari peranan dari kimia organik itu, kimia organik ini merupakan kimia yang mempelajari mengenai unsur karbon. Nah, unsur karbon itu memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh peran dari kimia organik ini, proses fotosintesis. Tahu proses fotosintesis itu berada di mana? Berada di tumbuhan. Nah, itu juga dapat kita lihat di luar banyak sekali tumbuhan-tumbuhan hidup itu adanya proses fotosintesis dan itu merupakan bagian dari kimia organik.
Kemudian juga obat-obatan. Nah, pastinya pasti mengandung unsur karbon. Nah, di situ obat-obatan juga masuk ke bagian dari kimia organik. Semuanya sudah paham mengenai cabang dari ilmu kimia? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ibu di sini akan menampilkan lagi tayangan video mengenai bidang ilmu kimia. Kimia memiliki peran dalam kehidupan. Peran kimia yang pertama yaitu dalam bidang biologi. Contohnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis melibatkan reaksi kimia yang membutuhkan gas karbon dioksida dan air. Dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, kemudian akan menghasilkan glukosa dan gas oksigen. Gas oksigen inilah yang kita perlukan untuk bernafas. Yang kedua, di bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, ilmu kimia membantu menemukan cara interaksi obat terhadap penyakit yang diderita pasien. Proses pengobatan menggunakan obat-obatan yang dibuat berdasarkan hasil riset terhadap proses dan reaksi kimia dari bahan-bahan yang berkhasiat. Yang ketiga, di bidang farmasi. Di bidang farmasi, ilmu kimia dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan obat. Jadi, ilmu kimia telah mengantarkan penemuan-penemuan pembuatan obat di dalam bidang farmasi. Selanjutnya pada bidang pertanian. Manfaat ilmu kimia dalam bidang pertanian adalah dalam produksi pupuk yang berfungsi untuk menyembuhkan tanaman. Demikian video pembelajaran yang kami sampaikan. Bagaimana kimia itu menyenangkan, bukan? Bagaimana? Kimia itu menyenangkan bukan? Sangat menyenangkan ya untuk awal ini. Dan nanti kita bakal belajar lagi lebih dalam lagi mengenai kimia dan tentunya itu pasti sangat menyenangkan. Nah, itu tadi bidang-bidang yang bisa dikaitkan dengan kimia. Tadi ada apa aja? Bidang biologi, kemudian ada bidang apa lagi? Farmasi, ya. Dan apa lagi? Kedokteran, apa lagi? Ya, selain itu apa lagi kira-kira bidang yang lainnya yang bisa diterapkan? Bidang apa lagi? Industri. Nah, bisa juga kan anak-anak. Ada lagi yang mau nambahkan bidang apa? Gak kepikiran? Dari sana mungkin? Gak apa-apa. Kita pakai 5 bidang itu aja ya untuk yang terdekat ini. Oke, dari 3 video yang Ibu sampaikan yang tampilkan tadi, ada yang bertanya mengenai tadinya? Bertanya Bu, silakan Putri. Tadi kan udah dijelaskan tentang bidang-bidang kimia. Bagaimana sih peran kimia itu dalam industri pangan? Pangan ya, industri pangan. Pangan pasti mengenai makanan. Ada yang membantu Ibu menjawabnya? Ayo, kita nyari terus ini. Iya. Dari Rita mungkin kita kelas kita yang paling cakep. Iya. Mau bantu menjawab? Nah, pikir dulu ya. Gimana peran kimia dalam bidang industri pangan? Mungkin dari pemilihan zat pewarna ya, Bu. Oke, Bahan kimia. bagus. Ya, yang lainnya? Wah, boleh silakan lagi. Pengawatan, that's right. Yang lainnya? Boleh. Oh iya, bahannya. Oke, tepuk tangan kalian semua. Asik sekali, keren. Ya, memang ya. Jadi peran kimia dalam industri pangan itu banyak sekali, seperti mikrobiologi yang digunakan, seperti pembuatan tape itu dari singkong yang difermentasikan. Nah, itu termasuk ke industri pangan. Kemudian juga pengawetan, benar. Kemudian juga proses pemanasan, pendinginan, itu semua juga berkaitan dengan kimia di bidang industri pangan. Jadi makanan yang kita makan itu pastinya ada proses kimia semuanya. Sungguh kimia itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita sudah paham? Sudah paham.
Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya, anak-anak? Cukup? Baik, di sini Ibu ada kita minggu kemarin itu sudah bagi kelompok ya, ada 2 kelompok. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mengenai LKPD yang akan dibagikan per kelompok dan itu akan nanti dijelaskan satu-satu per kelompok. Nah, LKPD ini itu untuk memantapkan pemikiran kalian dari pembelajaran dari tayangan video yang telah Ibu tampilkan ke kalian. Jadi untuk waktunya ini nggak perlu lama-lama ya, cukup 5-10 menit aja pengerjaannya. Silakan ini kelompok 1 ini kan benar? Ya, kelompok 2 ini oke. Silakan ya untuk berdiskusi. Silakan ditanya jika ada kebingungan. Bagaimana ada yang dibingungkan? Aman? Aman semua ya? Silakan untuk gunakan internet ya kalau ada kebingungan. Jadi kita gunakan kan kalau ada sekarang. Gimana aman nomor 2? Nanti silakan boleh untuk browsing ya. Karena teknologi yang sudah canggih dan sekolah ini juga mengizinkan untuk anak-anak membawa handphone dan laptop. Silakan gunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang tidak paham, silakan untuk bertanya ya. Oke, sudah anak-anak? Masih diskusi ya? Ibu kasih waktu dulu lagi ya. Ibu. Oke, sudah ya. Bagaimana kelompok 1 selesai? Sudah kelompok 2 sudah? Oke. Dengan kesepakatan awal tadi, silakan untuk menyajikan hasil tadi. Untuk maju ke depan perwakilan kelompok, silakan. Baiklah, di sini saya dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di sini pada produk kami menggunakan obat dengan kandungan paracetamol, chlorpheniramine, glyceril, guaicola dan bidang ilmu yang berkaitan dengan produk yang diamati yaitu di bidang farmasi. Kemudian pupuk ini kandungannya nitrogen, fosfat, kalium, sulfur. Pada bidang biologi, pemutih itu hidroklorid dengan konsentrasi. Kemudian itu pada
fermentan, zat mengikat, deterjen. Itu juga pada bidang kimia organik. Oke. Terima kasih. Terima kasih kembali. Itu dari kelompok 1, bagaimana tanggapan dari kelompok sebelahnya? Apakah ada tanggapan? Menanggapi Bu, Boleh. kayak bagian pupuk tadi teman-teman dari kelompok 1 menjawab biologi. Menurut kami yang benar, iya karena tadi sudah digambarkan di video yang ibu sajikan, video ketiga kalau tidak salah, menyatakan kalau pupuk itu masuknya ke bidang pertanian. Iya, benar. Mungkin dari kelompok 1 boleh untuk menjelaskan alasan menggunakan bidang biologi. Karena menurut kami Bu, kan itu berkaitan dengan tumbuhan ya. Jadi Iya. di pikiran kami tumbuhan itu biologi. Oh, oke, apa-apa. Oke, terima kasih ya dari kelompok 2 yang sudah menanggapi. Jadi sedikit untuk meluruskan, untuk pupuk itu kan biasa digunakan pada sektor pertanian kan. Nah, jadi untuk bidangnya itu jadi dimasukkan ke dalam bidang pertanian. Terima kasih kelompok 2. Boleh untuk selanjutnya kelompok 2 untuk maju menafsirkan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan pertanyaan kelompok 2. Jadi jelaskan 2 contoh peranan ilmu kimia dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah pembuatan baterai smartphone. Karena baterai smartphone menggunakan reaksi kimia agar dapat memberikan arus listrik. Nah, yang kedua dapat digunakan dalam membuat peralatan kesehatan untuk mengecek penyakit tertentu. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Hai, terima kasih kelompok 2. Bagaimana, sudah jelas anak-anak? Jelas Bu. Oke, dari diskusi hasil diskusi serta pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang berani memberikan kesimpulan? Silakan Putri. Jadi menurut saya kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran kita ini banyak sekali karena ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari itu baik dari bidang industri pangan tadi, terus farmasi dan bidang kimia. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Putri. Yang lain ada yang menambahkan untuk kesimpulan kita hari ini? Dari Saluna mungkin ingin menambahkan? Cukup, oke. Baik, untuk Ibu yang menambahkan, jadi kimia itu sangatlah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya bom yang kita jumpai, nuklir, ledakan, itu ataupun bahan larutan warna-warni yang ada di laboratorium, bukan hanya itu saja kimia, tapi udara yang kita hirup, pakaian yang kita kenakan, itu bukan kimia, dan ternyata kimia itu sangatlah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin FKPD-nya boleh untuk dikumpulkan, dinilai. Oke, karena waktu pembelajaran kita sudah habis dan kalian juga akan masuk ke pelajaran yang lainnya. Terima kasih untuk hari ini, luar biasa, kalian sangat aktif sekali, tentang dari semua. Oke, untuk pertemuan minggu depan itu kita akan membahas mengenai keselamatan dan keamanan di laboratorium. Jadi minggu depan kita akan masuk ke laboratorium. Jadi persiapkan diri baik-baik ya. Jangan lupa belajar dan jangan lupa juga untuk selalu ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Mari bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya berkah dan dari keberkahan itu dapat bermanfaat untuk nusa dan bangsa dan tentunya untuk diri kalian masing-masing. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.